lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa doa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakimi. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Luar biasa, firman Tuhan akan terus selalu baru ya bagi setiap kita yang hidup di dalam kasih-Nya dan mengasihi, mengampuni, memberkati dan tetap rendah hati. Wah, kata rendah hati ini serem kalau udah bilang kata rendah hati ya. Ini Pak Paulus sombongnya minta ampun ya. Saya berapa kali dicaci maki di live YouTube itu di live itunya chatnya ya, sombong, pendeta sombong katanya ya. Pendeta sombong, selalu membangga-banggakan dirinya sendiri, terus merasa dirinya lebih hebat, lebih benar dari yang lain. Nah, itulah Kristen retorika. Ya, itulah Kristen retorika. Saya kalau punya karyawan ya saya punya anak buah atau punya karyawan, lalu saya tanya, oh bisa nggak? Insya Allah Pak. Dari 10 orang yang saya tanya, insya Allah 9 pasti gagal. Bilang insya Allah terserah Tuhan.
Kalau kehendak Tuhan ya. Yakobus 4 tadi itu ya, kalau Tuhan menghendaki, nah dalam terjemahan ini ya, dalam edisi lama, terjemahan lamanya ya, bukan perjanjian lama, tapi dalam terjemahan lama. Yang Anda baca tadi terjemahan baru. Ya. Yang Yakobus berapa? Yakobus 4 ayat berapa mah tadi mah? Yakobus 4 ayat, coba tolong tampilkan aja deh ayatnya, ayat 15 ya. Yakobus 4 ayat 15. Nah, saya tampilkan aja ya. Yakobus 4 ayat, aku yang saya tampilkan mah. Bagus, menarik ya. Yakobus 4 ayat 15. Nah, saya yang tampilkan aja lah. Oke, mana nih? Nah, tadi ya, dari 10 orang yang bilang insya Allah Pak, yang 9 gagal. Seringkali 10 gagal. Lalu saya ketemu sama orang kafir, ya. Saya bilang, Cuan, bisa nggak Cuan? Bisa lah apa, masa gitu aja nggak bisa. Dan dia bisa beneran. Wah, ini metanoia bener nih ya. Anda kalau masuk ke embun pagi ini, digubrak pagi-pagi bangun, sudah dicuci otak, sudah digosok-gosok, sudah dikerok itu ya, karaknya itu ya. Karatannya udah dikerok-kerok gitu, serem. Aduh, apa sombong dong Pak? Oh, nyatanya bisa kok. Yang bilang insya Allah, yang katanya rendah hati itu malah nggak bisa lah. Anda kalau interview, misalnya interview ya, Anda interview lalu ini ya, Yakobus 4 LAI yang terjemahan lama ya. Tuh saya kasih gede tuh. Mana tadi? Saya kasih gede lagi. Saya kasih besar lagi. Nah, itu ya. Nah, itu. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup membuat ini atau itu. Ya, insya Allah. Artinya kalau Tuhan menghendaki, kehendak Tuhan gitu ya. Salah apa benar? Ya nggak salah. Yang penting ketika Anda ngomong insya Allah ini, Tuhan menghendaki, Anda tahu. Tapi sulit ya. Nah, itu karena orang-orang Indonesia itu suka ewu pakai ewu, suka basa-basi. Sebenarnya dia mau ngomong nggak bisa. Tapi ngomongnya apa? Insya Allah, Pak. Kalau udah gitu tak tinggal sama saya. Anda kalau interview ya, oke, Saudara Yuda, Anda melamar untuk menjadi GM Production di perusahaan kami. Anda usianya masih muda kelihatannya. Anda sanggup memang. Terus insya Allah Pak. Insya Allah sanggup. Insya Allah Pak. Loh, insya Allah. Sanggup apa enggak? Insya Allah Pak. Loh, sanggup apa enggak? Insya Allah Pak. Loh, Allahmu ada apa enggak? Kalau saya interview tak gituin serius ya. Allahmu ada apa enggak? Dia bingung saudara. Ya ada toh Pak. Lo tamunya dari mana? Allahmu ada apa enggak ada? Akhirnya ribut. Tapi kalau yang jawab bilang, bisa Pak. Jangan pandang saya muda Pak. Ya kan? Jangan memandang muda. Tapi Tuhan memberikan saya kemampuan Pak. Waduh. Jawaban itu lebih positif. Ya. Atau Anda ngomongnya dengan jelas. Kalau Tuhan menghendaki saya sanggup, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah sanggup. Nah, itu lebih baik. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah sanggup. Tapi kalau insya Allah, Pak. Insya Allah apa? Insya Allah, Pak. Itu penuh dengan keraguan. Nanti kalau ternyata dia gagal, kamu katanya dulu bisa. Enggak, Pak. Saya dulu bilang insya Allah, Pak. Wah, kepret lu. Itu beneran ya, itu terjadi ya selama saya kerja sekuler. Tiba-tiba gagal. Kamu kemarin katanya bisa. Loh, saya kemarin nggak bilang bisa,
saya bilang insya Allah Pak. Sejak itu saya pasang mata sama dia. Saya tidak akan pakai dia lagi. Ketika dia ngomong insya Allah, artinya embu Pak. Tuhan Yesus berkata, katakanlah iya di atas iya, tidak di atas tidak. Oh, bingung kan? Anda mau yang insya Allah tadi, atau yang iya di atas iya, atau tidak di atas tidak. Anda kalau mau bayar utang, kamu nanti malam bisa nggak bayar utang? Kalau nanti malam nggak bisa. Loh, kalau besok gimana? Ya insya Allah. Lain kali jangan kasih dia utangan ya. Besok ditagih, nggak bisa bayar. Loh, kamu katanya bilang bisa. Saya nggak bilang bisa, saya bilang insya Allah. Mumet wis ya kalau udah begitu. Ilmu insya Allah itu ya. Saya paling enak kalau ada orang bilang insya Allah gitu ya. Ini memang insya Allah. Tetapi lihat belakangnya nih. Bukan cuma insya Allah doang berhenti. Tapi Anda kudu dengar belakangnya. Kita akan hidup membuat ini. Kalau Tuhan menghendaki, saya sanggup. Kalau Tuhan menghendaki, saya bisa. Apakah kalau berkata kita bisa, artinya kita ini sombong? Wah, berarti orang Indonesia seharusnya top. Orang Jerman harusnya jelek. Tapi orang Jerman bilang apa? Wir schaffen das. Kita pasti bisa. Janda, nggak pakai insya Allah. Insya Allah wir schaffen das. Nggak ada. Orang Jerman bilang gitu. Angela Merkel bilang apa? Wir schaffen das. Wah, sempat dibully ya Angela Merkel gara-gara bilang wir schaffen das. Wah, tapi nyatanya Angela Merkel yang bikin Jerman menjadi rajanya Eropa loh. Rajanya Eropa itu Jerman ya. Nah, perekonomian Jerman itu bisa meroket itu dipegang sama Angela Merkel. Wir schaffen das. Enak sekali yang ngomongnya wir schaffen das. Kita bisa melakukannya. Ya. Kita mampu. Ecer ngomongnya wir schaffen das. Saya dulu pertama kali bahasa Jerman yang pertama saya bisa itu kata satu gratis. Ya, kata gratis itu saya paling hafal itu. Ya. Kedua kata kapot. Kapot, waduh, kapot makan gitu ya, waduh dirusak ini. Nah, ketiga, wir schaffen das. Wah, sip itu kalau orang bilang wir schaffen das. Matem. Orang Jerman itu kalau bilang wir schaffen das, yang waduh, nyawa pun taruhannya itu kalau udah bilang wir schaffen das itu. Sombong dong. Nah, itulah Kristen retorika. Sementara Tuhan Yesus bilangnya iya di atas iya, tidak di atas tidak. Loh, kamu iya enggak nih. Saya mah gitu ya, kalau saya punya anak buah, mau bisa enggak? Bisa Pak. Begitu dia kalau saya tanya, kamu kenapa kemarin bisa? Saya sudah berusaha Pak, ini ada gini kendalanya ini. Saya akan pakai dia lagi besok. Tapi kalau yang biar insya Allah, terus tak tanya, lo kan saya kemarin bilangnya insya Allah Pak. Itu enggak tak pakai lagi. Di dalam insya Allahnya dia banyak nipu. Ya, orang mau bayar utang besok gimana? Insya Allah Pak. Lo kemarin katanya bilangnya bisa. Saya bilang insya Allah loh. Wah itu tadi. Lain kali jangan diutangi lagi. Tapi kalau ada orang besok bisa. Terus tiba-tiba datang nggak bisa, dia cuma bayar separuh. Kamu tahu bisa semua. Iya. Ada kecelakaan. Saya berusaha. Saya sudah berusaha. Anda masih bisa percaya sama dia. Setidaknya dia ada yang dikeluarkan. Ya jangan nggak keluar sama sekali. Artinya dia ada komitmen, ada sebagian komitmen itu. Tapi kalau dia bilang insya Allah, terus dia menyalahkan, saya kan bilangnya insya Allah, bukan bilang bisa. Lain kali Anda nggak usah pakai dia lagi, nggak usah percaya dia lagi, percaya saya deh. Itu pengalaman saya ya, di dalam dunia hitam dan dunia putih itu begitu. Orang kalau bilang insya Allah, Anda harus lakukan dia. Tapi kalau bilang insya Allah bisa, nah, biasanya dia akan benar-benar bisa. Tapi kalau dia cuma bilang insya Allah saja, udah nggak usah. Percaya deh, itu psikologis ketika dia bicara, ya dia itu mau mengelabui Anda karena dia dengan keislamannya dia, insya Allah Pak, insya Allah Pak. Tapi kalau memang dia bisa, dia tahu insya Allah bisa Pak. Nah, dan dia tahu dia punya penyerahan sama Allahnya dia kalau dia orang Islam. Biasanya orang begitu memang komitmen, biasanya ya. Biasanya. Tapi kalau dia bilang insya Allah, cuma sampai berhenti di situ, biasanya orang ini nggak benar. Itu sudah saya amati bolak-balik, nanti begitu ribut,
Kan saya kemarin bilangnya insya Allah. Waduh, pengen tak tampalung pakai sendal jepit itu. Nah, lalu kalau ada orang bilang, kita akan bikin begini, kita akan begitu. Wow, Paulus sombong begitu. Anda kira saya tiap pagi nggak berdoa, tiap saat saya nggak berdoa, yuk kita mau beli kapal. Anda kira saya nggak berdoa? Anda kira saya nggak berpuasa untuk itu? Anda kira duitnya dari mana ngemis? Pantang saya untuk mengemis. Mengemis aku malu mencanggul walaupun aku tak bisa. Tadi sore aku nyangkulin taman ya, mau bikin taman. Aduh, punggungnya mau putus itu rasanya boyoknya itu. Tetapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya tiap pagi kita berdoa. Ya, makanya tiap pagi, tiap malam kita bikin embun pagi, waktu malam waktu Eropa, pagi waktu Jakarta. Di dalam embun pagi ini, semua doa-doa kita panjatkan di dalam penyerahan diri. Harapan, doa dan harapan kita serahkan sama Tuhan. Ya, sombong itu apa sih? Apakah sombong itu dari kata dia ngomong bisa, dari cita-citanya dia, ini sombong nih. Pecundang amat Anda menilai sombong dari situ. Ada orang, saya suatu ketika ngomong ya, tante saya nanya saya, terus anak kamu gimana, mau sekolah di mana? Dia tahu saya sudah tidak kerja sekuler lagi, saya jadi hamba Tuhan lagi. Ya kan? Wah, dia yang ngomel-ngomel. Anak kamu mau sekolah di mana? Nanti anak saya sekolah mau di Eropa, tante. Nah, enggak, pertamanya ngomongnya tanya si Wisely, ya kan? Kamu mau sekolah di mana? Ya, mau sekolah di Eropa. Oh, itu ya. Sudah siap, Pak? Ya, sudah TOEFL, sudah TOEFL-nya berapa? 500 sekian. Terus sudah les bahasa Jerman, sudah. Anak saya sudah les bahasa Jerman ya waktu di Indonesia ya. Terus teleponnya kasih ke saya supaya dimaki-maki sekuat tenaga. Sombong, petingkahan. Wah, apa. Wah, saya udah sering ya digituin sama orang ya. Dulu kita mau kasih makan 2.000 orang aja, orang sudah nyinyirnya minta ampun ya. Nyatanya kita bisa sempat 2.300 ya. Sempat ya menyentuh di 2.500, sempat menyentuh 2.000. Paling tidak kita sudah jalan dari bulan April. Ini sudah bulan Maret, sudah mau setahun, Damaris. Ya kan? Nah, apakah karena saya? Ya bukan. Anda saksinya bukan karena saya, ya karena Tuhan. Dan kita semua yang digerakkan oleh Tuhan untuk menyumbang, dan para penatua yang komitmen, walaupun babak belur juga ya. Bukan karena saya kan cuma teriak-teriak saja pakai toa. Jadi apa dong bedanya, artinya sombong itu? Sombong itu bukan ketika dia bicara. Nah, saya kalau lagi mau kasih semangat sama Anda, will sharpen us. Ya, kalau Tuhan mengendaki. Oh, kalau ada pendeta ngomong gitu, Anda nggak usah. Berarti dia nggak sungguh-sungguh tuh ngomongnya. Bersama Tuhan kita sanggup. Ya kan? Bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang melampaui kemampuan kita sendiri. Itu positif. Ya kan? Bersama Tuhan kita bisa beli kapal. Bersama Tuhan bisa kasih makan 10.000 orang. Bersama Tuhan kita bisa bikin tenda-tenda untuk para pengungsi, para orang asing, para gembel yang ada di Jakarta dan Surabaya. Bersama dengan Tuhan kita bisa menangkan Indonesia. Anda kira saya sendiri yang melakukannya? Oh bukan. Itu ada di dalam sini. Chipnya sudah dipegang ya bersama Tuhan. Tetapi dalam ketika kita ngomong, kita kan bicara. Will sharpen us. Kita sanggup melakukannya. Ya, will sharpen us. Ayo belajar ngomong ya. Will sharpen us. Siapa HW nih yang ngomong ini? Will sharpen us. Mantap nih. Belajar ngomong ya. Kita sanggup melakukannya. Karena ada Kristus, itu nggak boleh hilang dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita berkata, teladanilah aku, sama seperti aku meneladani Kristus. Apakah saya sombong? Enggak, itu Alkitabiah sekali. Ya, ayatnya di mana, Mam? Tolong carikan, Mam.
Saya sampai lupa ya, bolak-balik ngomong malah lupa. Ini kan ini kita buka ya ayatnya ya. Supaya Anda jangan ngomong saya sombong. Cara menilai kata sombong itu terlalu pecundang ya. Karena beberapa dari Anda itu kutu kupret, sehingga ketika ada orang yang bisa melakukannya, terus Anda, wah sombong. Begitu, karena kutu kupret mentalnya. Tapi kalau orang mental yang pahlawan, begitu ada orang yang optimis, yang positif, dia melihat, deketi orang-orang seperti itu. Karena dia akan memberi aura positif buatmu. Jangan deketi dengan orang-orang yang kutu kupret ya, yang negatif. Oh, jangan gitu sombong. Itu bukan temanmu. Ya, ya kutu kupret kumpulnya sama kutu kupret. Ya, macan gunung kumpulnya sama macan gunung. Ya kan? Serigala kumpul sama serigala. Bebek sama bebek. Kutu kupret ya sama kutu kupret kumpulnya. Serius. Ya. Orang fasik akan kumpul dengan orang fasik. Pencemooh akan kumpul dengan pencemooh. Tapi orang pahlawan akan kumpul dengan orang pahlawan. Di mana mah? Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Carinya lama sekali mah. Sabda, begitu doang. Di mana itu mah? Kayaknya lebih cepat aku. Teladanilah aku. 1 Korintus 11. Salah. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, jadilah pengikutku sama. Oh enggak, ada yang teladanilah aku. Benar-benar teladanilah aku itu. Ya. Teladanilah aku, dibilang begitu ya. Atau ini mungkin jadi ini ya. Oh, itu ternyata percobaan lama. Oh, ini banyak pendeta tua ya. Hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladanku. Wah, hari ini kita khotbahnya LAI terjemahan lama ya. Hendaklah kamu menurut teladanku, seperti aku pun menurut teladan Kristus. Saya ingat sekali, ini dari kecil saya ingat, karena dulu ada pendeta Zakaria Ong itu ya, Ong Lingkok ya, yang di Tegal itu sudah almarhum. Dia ngomong begitu, dia berani ngomong, saya bilang, wah sombong sekali ngomong begitu. Wah dia ngomong begitu ya, teladanilah aku. Sama seperti aku meneladani Kristus. Aduh, ini orang tajir tapi sederhana sekali hidupnya ya. Dia seorang pemain saham, pialang saham. Pendeta tapi pialang saham ya. Katanya, ya maaf ya Mami Rebecca nih kalau saya salah nih kalau dengar Mami Rebecca ya. Rebecca Haurgelis itu ya yang di penjara 3 tahun karena nginjili anak-anak kecil itu. Yang dapat awards dari Open Doors itu ya. Hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Itu Tuhan yang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya. Kita harus berani ngomong begitu sama anak-anak kita. Lah kalau Anda nggak berani diteladani ya repot. Anda harus berani ngomong begitu sama jemaat. Anda harus berani ngomong begitu sama murid-muridmu. Anda harus berani ngomong begitu sama orang di komunitasmu yang kamu bina. Lah kalau kamu nggak berani ngomong begitu ya susah. Jadi apa definisi sombong bagimu? Definisi sombong adalah ketika hatimu tidak. Definisi sombong adalah ketika kamu tidak lagi berkata, aku masih membutuhkan Engkau Tuhan. Sombong itu ketika engkau dalam hatimu berkata, enggak, tanpa Tuhan aku sanggup melakukannya. Nah, itulah definisi sombong. Ya, sombong. Artinya Anda sudah tidak butuh Tuhan. Itulah makanya sombong itu merupakan dosa yang paling kuno dan paling dibenci dari semua dosa. Itulah dosa iblis, hell. Ya, terpujilah L, tetapi Anda akhirnya menikmati pujian itu bagi dirimu sendiri. Itulah sombong. Ketika harusnya pujian itu disampaikan kepada L, tetapi Anda kemudian rampas pujian itu buat dirinya sendiri. Ketika Anda yang seorang hamba Tuhan, tapi bergaya sosialita.
Ya kan? Anda kan hamba, tapi bergaya sosialita. Walaupun mulutmu rendah hati, itulah rendah hati yang sombong. Gaya hidupmu sudah menunjukkan bahwa kamu sombong. Ya bukan mulutmu. Bukan mulutmu. Mulut itu hanya retorika saja. Tapi gaya hidupmu ketika kamu bukan menjadi seorang hamba, ya hamba Tuhan, tapi kamu hidupnya gayanya kamu minta dilayani, itulah sombong. Ya, ketika seorang hamba Tuhan tetapi bergaya selebritis, itulah sombong. Ya, karena kan dia hamba. Lo kok bisa ada hamba bisa bergelimang harta, bisa berpamer-pamer ria, itulah sombong. Ya, akhirnya dia kan memandang rendah orang lain. Kalau Anda lihat, Anda memandang muka akhirnya. Lihat, orang hamba-hamba Tuhan yang bergelimang harta dengan hedonisme begitu, dia pasti memandang muka. Pasti. Oh menghakimi, oh enggak. Saya sudah riset, pasti. Ya. Makanya pendeta-pendeta teladani harus ngomong, cuma teladanilah aku, enggak berani. Mana ada pendeta-pendeta yang bergelimang harta, yang pakai hidup mewah itu ngomong, teladanilah aku, seperti aku meneladani Kristus. Ada tapi sambil takut-takut ngomongnya, karena baru tak semprot sama saya. Susah. Ya, sombong itu ketika kamu memutuskan ya untuk jalan sendiri tanpa Tuhan. Sombong itulah yang menjadi lawannya Tuhan. Sombong itu bukan karena perkataannya dia, tapi perkataan-perkataan itu bisa lahir dari kesombongan. Bisa lahir dari kesombongan. Tetapi banyak orang yang rendah hati perkataannya, hatinya sombongnya minta ampun. Banyak. Hati-hati Anda. Makanya kerok itu, karak-karak di kepala. Ya, metanoia. Sombong itu yang tahu Anda sendiri sama Tuhan. Orang lain tidak tahu. Ya, sombong itu yang tahu Anda sendiri sama Tuhan. Tetapi salah satu ciri yang sombong yang paling kuat adalah ketika dia seorang hamba tapi jadi bos. Itulah sombong. Karena setiap orang yang ingin ditinggikan oleh Tuhan, dia harus merendahkan dirinya dan menjadi pelayan yang lain. Bukan menjadi bos. Wah, istri saya pernah ya, ada seorang hamba Tuhan hamba Tuhan kemarin sore gitu ya, merasa sok terkenal. Wah, istrinya itu nyuruh istri saya itu ngambilin barangnya dia, padahal istrinya umurnya aja sama anak saya, umurnya cuma beda berapa tahun. Terus gembala senior saya, ya disuruh nyuci celana dalamnya dia. Cian ini edanis hamba Tuhan, istri hamba Tuhan minta ampun, haleluya. Itulah sombong. Ya. Itulah sombong. Lalu si istri hamba si hamba Tuhan, ibu pendeta yang senior saya itu, yang senior ya udah tua ya, umurnya udah di atas saya jauh. Dia tetap cuciin. Ya kan? Nah, itulah rendah hati. Terus saya bilang sama istri saya, kamu tahu nggak supaya kamu jangan sakit hati? Tanyain, mau tak pijat tak? Jadi sekalian cuci kakinya. Wah, jan tenan. Jadinya kamu tidak kan? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau orang nyuruh kamu jalan 1 mile, berjalanlah bersama dia dengan 2 mile. Supaya kamu jangan merasa diremehin. Waktu itu ya, jadi ceritanya begini. Hukum Roma itu memperbolehkan untuk orang Roma ini kalau lagi belanja di pasar, boleh nyuruh siapapun yang bukan orang Roma, karena kan mereka jajahannya Roma, bawain barang belanjanya dia sejauh 1 mile. Paling banyak 1 mile. Selebih dari 1 mile dia harus bayar. Ya. Jadi orang Roma boleh saja kamu bawa sana, maksimum 1 mile. Nah, orang Yahudi jadi sasarannya, karena kan itu tanah Yudea jadi jajahan Roma. Orang Roma sering gituin orang Yahudi itu. Makanya Yesus bilang, supaya kamu jangan sombong. Kalau orang suruh kamu jalan sama dia 1 mile, bawain barangnya dia, jalannya sama dia 2 mile. Orang Roma itu bisa sekonyong-konyong minta bajunya dia ya.
Oh, boleh. Berikanlah sekalian jubahmu. Bagus kan? Jadi kamu tidak sakit hati. Artinya kamu memang mau niat tak kasih sekalian nih. Itu ya. Itulah, belajarlah dari Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesusnya udah zaman kuno, Pak. Ya, makanya belajarlah sama saya. Seperti saya belajar dari Tuhan Yesus. Teladanilah saya seperti saya meladani Kristus. Jadi apa kata sombong? Sombong itu di hatimu. Mulai dari hati. Yang tahu kamu sama Tuhan. Tetapi sombong bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain dan gaya hidupnya dia. Tapi kita tetap tidak bisa mengatakan bahwa orang ini sombong. Yang tahu dia sendiri dengan Tuhan. Karena kadang-kadang orang berpakaian mewah pun ada alasannya. Ini juga harus hati-hati. Makanya jangan pernah menghakimi orang lain sombong. Jangan pernah. Yang tahu Anda sendiri dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan akan jatuhkan itu. Akan meremukan Anda. Saya sudah pernah diremukan gara-gara sombong. Ya, yang tahu Tuhan dengan kita, orang lain nggak tahu. Ya, nah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.